dia terkhusus awak dewe sing enom-enom niki. Kalau kita menghendaki kehidupan kita untuk menjadi lebih baik, cukup yang kita tanamkan kepada hati kita, yaitu asidku. Apa sih sebenarnya asidku? Asidku itu adalah sifat jujur kita. Sifat jujur kepada kita, siapa saja. Sifat jujur itu kepada tiga. Yang pertama, bainal khalqi, kita diantara para sesama makhluk, sesama manusia, kodu podo jujur. Yang nomor dua, jujur terhadap diri sendiri. Karena masih sering sebenarnya kita itu membohongi terhadap diri sendiri. Kita kalau boleh nyuwun sewu, mungkin tiap dari kita mengakui bahwa kita sebenarnya di dalam melakukan hal-hal yang sifatnya itu maksiat, haram, sebenarnya kita kurang nyaman kok. Sebenarnya kita kurang tenang kok. Walaupun satu sisi terkadang nafsu kita merasa dituruti. Sebenarnya kalau boleh jujur, di dalam hati kita yang terdalam ada sedikit panggilan, ada sedikit kegelisahan yang pada waktu itu kita mencoba untuk berbohong terhadap perasaan kita. Itu yang kedua. Jadi yang pertama jujur pada diri sendiri, yang kedua kita jujur dengan sesama makhluk, yang ketiga yang paling berat sendiri yaitu as-sidqu ma'allah, yaitu kita jujur terhadap Allah Ta'ala. Bocah-bocah nom koyo panjenengan sedanten koyo kula barang. Panjenengan kula barang niki lek kepingin uripe sae, utamakan yang namanya jujur. Bahkan nyuwun sewu, jenengan bukan hanya jujur itu kepada diri sendiri. Kalau perlu panjenengan curhat. Kalau perlu panjenengan curhat. Jenengan seumpama curhat, ya Allah Gus, nyen curhat nang Gus Faiz. Tengeriku dingendikaken suatu ketika Kanjeng Nabi niku diwaduli. Kalian seorang laki-laki yang kebetulan seorang laki-laki itu tidak bisa mengondisikan terhadap hawa nafsunya. Seraya dia matur dumateng Kanjeng Nabi, ya Rasulullah idzan li bizina. Kanjeng Nabi, jenengan izini bahwa kula kepingin zina. Kanjeng Nabi, jenengan curhat kaya ngene Gus Faiz diantemi jenengan. Tapi mboten. Niki lho pentingnya. Seorang pemuda yang menemukan di dalam hatinya masih banyak penyakit, yang mana kalau ini tidak dicurhatkan kepada dokternya ini akan bahaya. Maka panjenengan jangan malu-malu untuk mencurhatkan hal itu kepada sosok yang menurut panjenengan itu bisa untuk mengatasi hal tersebut. Gayamu kan isin-isin toh Pak kate curhat, Gus, kula niku seneng kali lare nika lho Gus. Gayamu kan maca isin-isin toh. Lek dikongkon curhat nang Gus ora gelem, tapi meneng-meneng goleki Instagrame. Engko chat Instagram suwe-suwe WhatsApp. Lanjut terus. Mulane kula lanjutaken tentang cerita niki. Tatkala seseorang itu sudah berani jujur, harus panjenengan lek kepingin saya tenanan berani jujur kepada diri sendiri pertama. Yang kedua, jujur kepada orang yang menurut panjenengan harus mengutarakan perasaan ini. Jenengan mungkin ya umur wis wae rabi, yen wara nang mak. Mak aku wis wae rabi, Mak. Mbuh golekno arek tapi yang lho, Mak, bek menawa pandangan. Iku membawa sisi yang positif untuk panjenengan. Ya borah, daripada jenengan bingung, akhirnya ora sidik, ora teman ing dalam perasaan ini. Makanya sekali lagi yang pertama harus yang namanya ada kejujuran. Ketika panjenengan menemukan banyak penyakit hati yang ada dalam hatinya panjenengan, jenengan utarakan, jenengan curhatkan kepada seseorang yang menurut jenengan bisa membuat dan memberi solusi kepada jenengan, seperti ceritanya seorang pemuda ini. Dilanjutkan ceritanya seorang pemuda ini tatkala idzan li bizina, meminta izin kepada Kanjeng Nabi agar diizinkan untuk zina, maka Kanjeng Nabi adalah sosok yang bijak. Kanjeng Nabi tidak lantas langsung menghakimi apa maneh njoto sih, kon kurang ajar ya. Cara Gus Faiz ya ngono, kon kurang ajar. Barang wis soreh jelas-jelas haram kon iku njaluk dihalalno karepanmu ya apa. Lek matur Gus Faiz kira-kira kaya ngono. Tapi Kanjeng Nabi mboten.
mengetahui perihal permasalahan yang sedang dihadapi. Oh, seakan bocah ini tidak selayaknya untuk dihakimi, tidak selayaknya untuk kemudian malah kemudian dihardik dan semisalnya. Akhirnya Kanjeng Nabi memberikan pendekatan-pendekatan agar dia itu memahami bahwa bahwa yang namanya zina itu adalah hal yang tidak baik. Akhirnya Kanjeng Nabi menjawab, atuhibbuhu li ummik, kira-kira lek zina koyok ngono iku dilakukan kepada ibu kamu, kira-kira kamu senang atau tidak? Seorang pemuda itu menjawab, boten purun Kanjeng Nabi. Ya wis. Atuhibbuhu li ukhtik, apakah kamu senang kalau zina itu dilakukan kepada saudari perempuanmu? Dia menjawab, boten Kanjeng Nabi. Dan terus disebutkan semua perempuan yang kuat hubungannya, kerabatnya seorang laki-laki tersebut. Hingga kemudian setelah diberi pendekatan-pendekatan, akhirnya dia kemudian dipegang oleh Kanjeng Nabi dadanya, kemudian didoakan. Jadi aku mulai ngerasa hatine sumpah galau matur nang Gus Wais. Maron dodone kaya ana tangane Gus Wais, Gus nyandungake kula niki Gus. Ngono lho, sowan. Mumet malah nang warkop lepa-lepo. Ora nemu solusi, Pak, tambah mumet awakmu iku. Nek perlu ndasmu tambah kobong ngono kuwi, Pak. Jadi seperti itu, nggih. Jadi sekali lagi nyuwun sewu. Pangkal utama kamu kalau menginginkan sebuah kebaikan adalah asidku. Kamu jujur terhadap diri kamu sendiri. Coba tanyakan kepada diri kamu, nyaman nggak kamu melakukan ini? Gak nyaman, tinggalkan. Tenang nggak kamu melakukan hal ini? Tinggalkan kalau nggak tenang. Gelisah nggak kamu kalau melakukan ini? Gelisah, ya udah ditinggalkan. Seringkali kan ngoten toh, Pak. Awak dewi kan gak jujur sampai awak dewi. Walaupun kita gak nyaman, gelisah, wis dipaksa wis gak ngurus iki, kadung nuruti syahwat ya. Itu seperti itu dalam permasalahan as-sidqu. Dan yang paling sulit adalah as-sidqu ma'allah, yaitu jujur bersertaan dengan Allah. Niki yang paling berat sekali. Di mana yang namanya as-sidqu ma'allah itu merupakan barometer tertinggi keimanannya seseorang. Kalau seseorang itu di dalam hatinya sudah ada yang namanya as-sidqu, sudah benar-benar imannya ikut tenanan dumateng Gusti Allah, maka sudah aman dia. Artinya bagaimana? Makanya tadi kan runtutannya kitab Nashaihuddiniyah ini sangat bagus sekali. Kemarin dingendikaken bahas masalah husnul niyah. Setelah husnul niat, marangaten bahas yang jenenge ikhlas. Manten ikhlas kemudian as-sidqu. Kenapa kok runtutannya seperti itu? Seperti yang didahulukan dalam kitab Syarah Arba'in Nawawi, terkadang orang itu niatnya sudah bagus, dia sudah ikhlas, tapi dia masih belum as-sidqu. Cara uang budal nang masjid, niatnya wis apik murni karena Allah Ta'ala, ikhlas karena Allah Ta'ala, tapi dia belum bisa as-sidqu. As-sidqu yang artinya menjalankan sebuah ibadah semestinya. Cara bahasane Gus Wais mang, cara maca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in iku pancen bener-bener menghadirkan bahwa dia itu sosok yang benar-benar butuh kepada pertolongannya Allah Ta'ala. Cara maca inni wajjahtu wajhiya lilladzi ora karung lerak-lerik, tapi memang seluruh jasad dan juga hatinya benar-benar menghadap kepada Allah Ta'ala. Sehingga kelanjutannya, orang itu kalau sudah as-sidqu ma'allah, memiliki tingkat keimanan yang sungguh bersertaan dengan Allah Ta'ala, maka terlahirlah yang namanya sebuah muraqabah. Muraqabah, Masya Allah niki abot tenanan. Melakno wau kan sampun dijelaskan ya. Baru awak dewi niku teng as-sidqu ma'allah, yang mana as-sidqu ma'allah ini akan melahirkan yang namanya muraqabah. Contohnya ya nopo tengeriku para ulama sampun ngendikaaken. Bayang nih Pak. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, tatkala di antara dirimu dan sebuah kemaksiatan sudah tidak ada lagi penghalang kecuali sifat sidqumu, sifat jujurmu, sifat imanmu dengan Allah Ta'ala, maka di iman kamu dicoba, maka disitulah kamu menghadapi sebuah ujian. Ya, ketika akan tentang hadis niki abot tentang hadis qudsi,
ingkang sering disampaikan kalian Syekh Mutawalli Asy'ari, juga sering disampaikan kalian Al Habib Ali Al Jufri, juga sering disampaikan kalian Al Habib Umar. Teng rezeki sini dikatakan ya ibadi innakum in kuntum ta'taqiduna anni la arakum fal khalalu fi imanikum. Wahai para hambaku, andaikan kalian semua itu meyakini bahwa aku tidak melihatmu, aku tidak mengawasimu, maka fal khalalu fi imanikum, itu tanda iman kamu masih penuh dengan kecacatan. Awak dewe kan nyuwun sewu, ini kasih awak dewe. Awak dewe ku ngerasa lek wis mlebu kamar, marang ngoten kamare ditutup, koyok-koyok nyuwun sewu, bahasa kasare ruangan bebas Tuhan. Bahasa kasar namun kan koyok ngono to, Pak? Ruangan bebas Tuhan. Koyok-koyok wis ora didelok pangeran. Iki yang terjadi pada diri kita, seolah-olah kita itu kalau sudah di tempat yang sepi sudah. Ini koyok-koyok wis bebas Tuhan, Pak. Naudzubillahi min dzalik. Nafal khalalu fi imanikum. Ini tandanya iman kita kurang tepat. Ini tandanya iman kita masih cacat. Dilanjutakan teng ngriku, wa in kuntum ta'taqiduna anni arakum falima ja'altumuni ahwanan nadirina ilaikum. Andaikan kalian semua itu meyakini bahwa kalian itu melihat, meyakini bahwa aku itu melihat kepada kalian semua. Lalu buat apa? Lalu kenapa kok bisa kamu menganggap bahwa aku adalah sosok yang paling hina, sosok yang paling lemahnya orang-orang yang melihat? Gampang ngomong ngeten, awak dhewe lek nglakoni maksiat, lek didelok wong kadang isin wedi dipaido, wedi dilakukan tindakan-tindakan yang tidak kita senangi. Tapi kenapa? Falimadza ja'altumuni ahwana nadirina ilaikum. Tapi kenapa tatkala kita di dalam hati kita meyakini bahwa Allah Ta'ala itu sudah melihat terhadap kita, kita seolah-olah menganggap Allah Ta'ala itu lemah, menganggap seolah-olah Allah Ta'ala nggak bakalan melakukan apapun kepada kita. Itu sangat berat. Mulana terakhir ya, mulana niku wow, barometernya seseorang manusia kalau mau mengetahui setinggi apa, sebaik apa imannya, ya ditentukan di itu tadi. Ketika seseorang itu sudah menyendiri, entah dia itu melakukan apapun yang mana sudah tidak ada pembatas antara dia dan juga tindakan maksiat, hanya ada satu-satunya, yaitu iman kamu, yaitu sifat sidqumu, temanmu nang Gusti Allah iki piye. Pun. Dan yang terakhir tengeriku ingin dikaakan suatu ketika Kanjeng Nabi niku nate matur dumateng para sahabat. Para sahabatku, bahasane ngeten. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, teng mriki dingendikaaken teng salah setunggal hadis qudsi, teng salah setunggal hadis qala Sauban, teng mriki dingendikaaken la u'allimanna aqwaman min ummati ya'tuna yaumal qiyamati bi a'malin amsali jibali tihamah bayda fayaj'aluha Allah haba'an mansura. Wahai orang-orang yang hadir, apakah kalian semua mau untuk aku beritahu golongannya orang-orang yang besok di hari kiamat datang dalam keadaan memiliki amal yang seberat yang beratnya setara dengan gunung-gunung di bumi. Akan tetapi kemudian Allah Ta'ala jadikan seluruh amal baiknya yang beratnya setara dengan gunung-gunung dijadikan oleh Allah Ta'ala haba'an mansurah, berhamburan tidak berarti. Maka para sahabat kaget, kok ono uang amale apik gede sebesar seberat gunung, tapi kemudian dihancur leburkan oleh Allah Ta'ala, tidak dianggap, tidak ada artinya amal baiknya itu tadi. Maka tengeriku para sahabat menjawab, qala Sauban ya Rasulullah sifhum lana jallihim lana la nakunu minhum wa nahnu la na'lam. Terangkan kepada kami ya Rasulullah, jelaskan kepada mereka ya Rasulullah, punya amal baik seberat gunung Tihamah tapi kemudian hancur lebur. Jangan sampai kita seperti itu ya Rasulullah, tolong jelaskan. Maka Kanjeng Nabi, ama innahum ikhwanukum wa min jildatikum wa ya'khuduna minal laili kama walakinnahum qaumun idza khalau bi maharimillahi
intahakuha. Tangri kita ngendikaaken orang-orang yang besok punya amal yang baik seberat gunung Tihamah, tapi kemudian dihancur amal baiknya itu adalah golongan orang-orang yang idza khalau bi maharimillah intahakuha. Tatkala mereka itu menyendiri, maka mereka menghancur, mencabik-cabik kehormatannya Allah Ta'ala. Gampangane ngomong, lek wis nang jero kamar koyok free Tuhan, koyok bebas Tuhan. Itu golongannya kaum yang apapun amal yang mereka miliki, bahkan seberat gunung Tihamah pun akan kebaikannya seluruhnya akan dihancur leburkan oleh Allah Ta'ala. Pun kula kinten niku wis pokoke niku pesan kula wis namung setunggal. Napa kesimpulannya guys niku as-sidqu, kita harus jujur terhadap diri kita sendiri, kita harus jujur bersamaan dengan para makhluk, dan kita harus jujur dengan Allah Ta'ala. Wis namung niku. Jadi kudu ora enek disimpen, dicurhatne. Pun kula kinten saking kula cekap sak monten mawon. Niki kersane didungani kalian Gustofel. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil nabiyyin. Salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mursalin. Wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. ولقد أشرت لنعت من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشانا والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا لكن حبا في السرائر قد دعا لمدح صفوة ربنا وحدانا وإذ امتزجنا بالمودة ها هنا نرفع أيدي فقرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا أنت لنا يا دخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطانا واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وساعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واقمع كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشفي وعافي عاجلا مرضانا واشفي وعافي عاجلا مرضانا واشفي وعافي عاجلا مرضانا واقض لنا الحاجات وختمنا عند الممات وأصلحا عقبانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح أغصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا من أرسلك الله رحمة للعالمين ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين آمين رضا إلى ولشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم لشفاء مرضانا ولعافية متاننا يا الله ولصلاح أولادنا يا الله ولك
يا الله وتلاميذنا وذرياتنا وأصحابنا وأحبابنا يا الله جالبة لكل خير مدافئة لكل شر مع الهدى والتقى والعفاف والغنى الموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتحان بحق سيدي ولد أدنى وعلى كل نية صالحة إلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة من الشيطان.